Jadi model dalam penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, terutama yang selama ini belum menikmati hasil pembangunan. Nah, makanya kita berupaya, program utama kita adalah membuat desa menjadi desa mandiri. Karena Kalbar ini desa mandiri cuma satu, desa maju 53, sisanya desa berkembang, dan desa tertinggal itu dan sangat tertinggal serta belum ada statusnya itu lebih dari 1.600. Dari TNI dan Polri mendukung program Bapak Gubernur dalam rangka bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi yang dilakukan dalam satu program yang disebut dengan Desa Mandiri. Gagasan Nawacita Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo memberikan arahan terkait dengan membangun dari pinggir dan pemerintah hadir di seluruh aktivitas masyarakat. Implementasi dari Nawacita Bapak Presiden melalui membangun dari pinggir, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerjemahkan kegiatan ini melalui Indeks Desa Membangun. Dalam terjemahan ini diperlukan sebuah kekuatan dengan satuan tugas yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Barat, yaitu Satgas Percepatan Kemajuan dan Kemandirian Desa di Kalimantan Barat. Amanah ini diberikan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Ketua Satgas untuk melakukan proses percepatan ini. Harapkan progres kehadiran Satgas ini mampu melakukan percepatan-percepatan dan akan membawa sebuah perubahan bagi Kalimantan Barat. Kita bisa sinergi lah ya, misalnya yang berat-berat TNI masuk ya, dengan dia jangan bekerja itu lebih murah ya, penting kita buka akses dulu ya, kali kayak gitu ya. Nah di jajaran Polda kan ada sampai ke Babin Kamtibmas ya. Nah, banyak hal yang bisa dikerjakan Dan di situ kami diminta untuk membantu dalam rangka melaksanakan kegiatan sesuai bidang kami. Jadi di situ ada 52 parameter. Kami ada satu parameter yang berkaitan dengan karya bakti. Disitulah kami lakukan sehingga bagaimana gotong royong kerjasama masyarakat untuk bagaimana meningkatkan mereka dalam rangka ikut berpartisipasi dalam menciptakan suasana di desa itu. Intinya ke depan dia sudah bisa mampu dan berdikari untuk membangun desa. Di Polri tentunya kaitannya dengan bagaimana pengamanannya, mulai dari pos kamlingnya, siskamlingnya, dan sampai dengan penanganan terhadap mulai dari deteksi dini bencana sampai dengan penyelamatan korban dan evakuasi. Ya, ketahanan tadi mulai dari ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Inilah yang dimaksud dari 52 indikator untuk program Desa Mandiri itu.
mungkin target yang kita ingin capai dalam 2 tahun ini 140 sampai 150 desa mandiri itu insya Allah bisa terwujud. Karena begini, tadi kita ninjau misalnya pembuatan sumur bor. Nah itu kan untuk memenuhi indikator air bersih. Kemudian tadi ada gotong royong membuat posyandu, ya, PAUD, itu juga indikator. Jadi tadi itu kita lihat yang dikerjakan dalam rangka karya bakti TNI, ya, itu setidaknya bisa memenuhi 6 indikator. Target kami itu untuk 5 tahun ke depan itu setidak-tidaknya kita punya 400 desa mandiri. Di tahun depan yang paling menonjol adalah anggaran untuk desa mandiri itu benar-benar diberi alokasi yang sangat baik. Kita berharap juga dalam konteks ini kita bisa mempersiapkan lulusan yang dapat membantu pemerintah provinsi ini untuk mewujudkan desa mandiri itu. Misalnya pengembangan badan usaha milik desa. Ini kan memerlukan kemampuan manajerial. Bagaimana community development. Ini kan kita memerlukan mungkin dari Visipol, dari keahlian di bidang itu, leadership dan lain sebagainya. Ya. Sinergitas ini sangat penting dan tadi saya disuguhi oleh Pak Gubernur sebuah tampilan yang sangat bagus, di mana di Kalbar sinergitas sudah terbangun dengan bagus, utamanya antara Gubernur, Pangdam, Kodam, dipimpin oleh Pak Pangdam dan Polda dipimpin oleh Pak Kapolda, bergerak bersama-sama, mensinergikan potensinya, mengoptimalkan yang dimiliki untuk penyelesaian berbagai masalah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Terima kasih pada Pak Gubernur Kalbar yang punya loncatan cukup spektakuler dari 1 desa mandiri menjadi 87 desa mandiri, dan oleh karena itulah maka ketika saya menjadi menteri langsung saya kunjungi Kalbar karena prestasi Gubernur Kalbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ikutan dari kita sukses dalam desa mandiri, Kalbar sudah tidak ada lagi kabupaten tertinggal. Ya, 88-nya sudah terentaskan di tahun 2019. Jadi konsep desa mandiri ini atau indeks desa membangun ini luar biasa dampaknya untuk meningkatkan pertumbuhan atau status daerah. Bayangkan kita selama ini 14 kabupaten, 8 tertinggal. Sekarang udah enggak lagi. Ya, itu dampak yang bisa dilihat gitu. Kedepannya kita meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan kesejahteraannya, semuanya konsep masuk terus, ya. Lestarikan alam kita, lestarikan pantai kita, sampai kita jaganya sepotong surga di eko Kalimantan. Temajo, pasirnya melampar luas, semaju.